العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأسلم على من أوله شيخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الذين ودهر الجاهلين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. قال رضي الله عن syahdan. Seyogianya membanyakkan berdoa pada hari Jumat itu pada beberapa waktu, yaitu 1. pada waktu terbit matahari, 2. dan pada waktu gelincir matahari, 3. dan pada waktu masuk matahari. Seharian namun kawan, isinya doa, memohon kepada Allah setidak-tidaknya selamat dunia akhirat. Dan pada waktu iqamah, qomat sembahyang Jumat, dan pada waktu khatib naik ke mimbar, dan pada ketika berdiri manusia kepada sembahyang. Karena segala waktu yang demikian itu sangat diharap akan mustajab. Memang kita setiap malam itu Allah memberikan kelebihan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Apabila sepertiga malam akhir Allah memberikan pintu langit terbuka. Siapapun yang meminta akan keampunan Allah mengampuni. Siapa ingin bertaubat Allah akan taubatkan segala dosanya. Siapa yang ingin meminta hajatnya dikabulkan, Allah kabulkan segala hajatnya. Dari jam 2 sampai subuh Allah buka pintu langit. Bagi siapapun yang ada masalah, minta kepada Allah. Mintalah sesuatu yang terbaik menurut Allah. Mintalah jalan keluar yang terbaik menurut Allah. Apabila kita sering berdoa, dikala kita senang, maka kala susah Allah sudah mengenal. Walaupun Allah maha tahu segalanya. Malaikat pun ikut menguruskan doa-doa kita. Tapi kala kita senang, kita kada berdoa sama Allah Ta'ala. Tapi ketika susah baru berdoa kepada Allah, malaikat sepertinya kada mengherani untuk menguruskan doa-doa kita. Bahasa kita kampung, ini model orang kada dikenal oleh para malaikat. Tapi kalau orang ketika senang dia selalu berdoa kepada Allah, kalau susah pun dia berdoa kepada Allah, dia dikenal oleh malaikat. Dia diketahui oleh malaikat. Hingga malaikat dengan mudah menguruskan akan doa-doanya tersebut. Nah itu tiap malam. Adapun hari Jumat itu jangankan malam, siang pun Allah berikan kelebihan. Siapa yang berdoa terbit matahari, gelincir matahari, masuk matahari, waktu imam naik ke atas mimbar, waktu azan, waktu qomat, waktu sembahyang ingin didirikan, maka Allah akan kabulkan doa-doanya. Tidak ada yang kita inginkan setidak-tidaknya selain selamat dunia akhirat. Selamat dunia yakni dari dosa. Selamat akhirat dari api neraka. Kita memang kada perlu selamat dari kemiskinan, walaupun mungkin miskin itu susah. Kita memang kada perlu selamat dari hinaan, walau hinaan itu menyakitkan. Tapi yang paling penting selamat daripada dosa. Ini yang kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di akhirat pun kita ingin selamat. Paling kada masuk neraka. Kada masuk neraka. Mari kita orang Islam berbangga diri kada berdosa, artinya bersyukur. Mari kita semua menyukuri nikmat hidup dari pagi sampai sore setidak-tidaknya.
kita suka baca istighfar. Artinya malam hari hendak guring, kita punya dosa, udah diampuni oleh Allah. Itu sudah kehimungan kita yang luar biasa. Anak sujud kepada orang tua meminta ridha, istri sujud kepada suami memohon ampun dan ridha. Maka bila orang tua meridai anaknya, istri diridai oleh suaminya, maka dia pun tidur dalam keadaan tidak berdosa. Mati, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Itu setidak-tidaknya. Karena pergaulan kita orang tua, pergaulan kita suami dan istri. Kalau nanti ada tambahan kawan, kekawanan, keluarga, sepupu, dari karena itu saat bertemu silahkan ngomong dengan bahasa masing-masing, baik serius ataupun bergaya, tapi tolong tutup dengan minta rela, minta ampun. Artinya bulik berelaan, pisah berelaan. Kita merelakan kesalahan orang dan orang pun merelakan kesalahan kita. Bulik ke rumah, datang, kita pun minta riba kepada orang tua. Seorang istri minta riba kepada suaminya. Maka setidak-tidaknya, walaupun mungkin bulik kada membawa pahala, tapi juga kada membawa dosa. Selamat di dunia. Apa artinya sugih mun banyak dosa? Kada selamat. Apa artinya berpangkat mun banyak dosa? Kada selamat. Yang penting jangan berdosa. Oleh karena itu, terutama kita-kita yang hadir, memang menjaga diri dari dosa itu berat. Tapi minta lawan Tuhan jadi pang berdoa. Berdoa tadi itu minta lawan Tuhan. Mudahan Tuhan mau mengabulkan, kan itu permintaan kita. Nah asalnya mata jelalatan melihat aurat bebinian, sekarang alhamdulillah ada. Ya ada juga pang. Nah asal tiap hari atau seminggu sekali, nambah kurang jualannya. Ada juga, berarti ada yang kabul. Allah ngabulkan doa kita. Nah asal mandi betilanjang di batang, wih ini alhamdulillah betutup juga sudah aurat. Dosa. Sudah seorang berdosa, orang pulang. Nang banyaknya jukong terbalik gara-gara seorang. Artinya jangan berdosa. Berpenderan lawan siapapun, minta rela, minta ampun, selesai. Yang penting berelaan. Maklum, kita niat baik, kurang tersinggung. Kita niat bagus berpender, kurang sakit hati. Dengaran manusia lain-lain yang dihadapi. Ujung-ujungnya kita minta rela, minta ampun. Dan tidak ada pulang daripada dunia ini menuju akhirat selain berelaan, pemaafan. Bahasa kita Banjar, jangan tuntut aku di negeri akhirat. Itu aja. Di akhirat bang, jangan sekali-kali menjenguk neraka. Mun hendak studi banding aja. Mun menjajak masuk kada. Itu yang dinamakan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Setidak-tidaknya. Nah itu doa. Itu nang selamat dunia akhirat. Membayangkan hiduplah mati selamat kada. Tegang sebenarnya. Tegang. Gugup. Usia ada selamat. Selamat di dunia ini jadi ukuran selamat di akhirat. Bila selamat daripada dosa, insya Allah selamat dari neraka. Bila kada selamat daripada dosa, nah kada diampuni pulang oleh Allah, makam ciri nerakanya. Paling kada singgah. Umar suah jua dijilat neraka nang ge di neraka. Ge nya. Sesengot loyoh, lu katiak hancur, awak hangit. Untungnya ke situ aja busyah. Habis lalu bebulik pulang. Nah itu, cari waktu. Nang bila berdoa kabul. Cari waktu. Hari sing panasan, kemarau panjang, lalu hujan, lah kasih berdoa. Doa kabul. Kemarau panjang, misalnya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, panas sejak ada sing hujanan. Maka pada ketika itu, lah kasih berdoa bila hujan. Pak hujan, berdoa aja. Artinya tuh wayah dikabulkan Tuhan. Kenapa? Logikanya aja, pintu langit terbuka. Hujan Tuhan, pintu langit terbuka. Apa nang doa? Nah ya nang jangan berdadas berdoa tak. Kurang nak minta sugih, saya minta upih. Nah itu tak. Salah sambat. Adab yang ke-20, hendaklah engkau sungguh-sungguh
memberi sedekah pada hari Jumat itu dengan barang sepuasamu. Nah jamaah sekalian, kita ulun pian mari coba jangan hanya menerima lawan barian Tuhan, coba pang bebebari pulang. Ada juga tuh walau sedikit bebebari pang hidup kada kawa tiap hari sekali seminggu barang hari Jumat dah kecelengan. Nah ada juga atau lebih lagi makani orang hari Jumat tuh itu nak ada terlihat bebebari sumbangan minta lewati. Ayo kada nih mana akhlak pemurahnya yuk. Kada tapi sugih belum guruwe jadi kolere bebebari. Oh my mahadang sugih babila sugih hanya bebebagi. Mulai lagi halus sudah dididik. Bilanya anak kita telah dapat makanan datang kawannya suruhnya membagi. Jangan sini aja nang meraup. Nak berbagi sama-sama makan. Kamu makan wadai dua ini wadai dua juga. Nah udah dididik dari halus. Uyuhnya bang bepanas behujan mencari arah soalnya jadi tahi. Mbak kita makan jadi tahi jadi paluh apa gunanya? Tugin dibawa beribadat kemana beribadatnya? Paling sembahyang juhur asar maghrib isya subuh ngatek tasbih kada suah. Ya Allah mengatek tasbih aja kada suah. Malah ini tasbih jadi utas. Hilang tasbih tuan guru hilang. Harus diambil orang berkat. Artinya apa? Koler beramal kita nih. Ngaji Quran mana bulan Ramadan ya. Itu gini. Hari pertama tina nahap kuat, gagah, hebat, wajus. Hari ketiga sama. Pas 4, 5, 6 udah hilang Qurannya. Kemana? Atas lemari andaknya. Itulah kita. Panas-panas. Tayayam bilang. Paling cepat dingin tayayam. Jadi pas sambatinya panas-panas tayayam. Nah, coba pang ayo, ini jamaah sekalian nih. Keluarga ikam ada perlu bantuan tulungi pang walaupun 1.000, walau 2.000, walau 5.000. Kenapa gerang? Apa sih ngalihnya membari orang tuh apa gerak? Ya Allah, ikam bisi duit di kantong misalnya 5 miliar. Itu dikit tanway dikit. Menyambatnya dikit. Kau nyambat 5 triliun tadi sudah. Ambil 1 juta julung lawan kawan. Apa yang susahnya yuk? Apa itu susahnya? Sedekah. Sedekah. Kadinya menjauh ambil lihatlah rumah begono keluar kada duitnya. Coba aja praktekkan sesederhana mungkin sifat pemurah itu nah. Bebeca aja jangan setengah jam tawar menawar. Kada beberkat di beca itu duduk. Cak, selama berapa cak? 10. Nah ibu jitlah 10. Macak 6.000 cak 6.000. Ada 9.000 di beca. Mak 6.000 cak. 7 jalan tuang beca bundur sampai jadi 6,5 setengah jam nih bapandel iwak habis dari pasar lama duitnya banyak jaka duitnya dikit ayo ha coba bang mulai di situ nah lihati orang nang membeca nih tuha kanum nggak sian sidin jaka kawa tulah nang sugi-sugi tulah melihat tukang beca tuha besorang berbuat tuh nasirin bulik je lagi beri 200 kai blik teh nah 200 blik pian kai ini jual pulang bah dapat 300 nih jaka bersyukur tata pembeca neng cari tambahan pulang ang kai bebini 4 pangkai Bulik ke rumah kayak ngatek tasbih aja lagi 300 makan apa kayak kada jual makan nang harap-harap paling bubur nang dimakan siden
Tugin iwaknya bapilih jua intalu bedadar atau intalu bejarang. Kada harapan kapala sapat. Gigi habis. Kapala sapat, ujar sapat unda na may igut kai kada kai na may igut unda. Kada kayu orang juga lagi makanan. Nah, coba belajar pemurah. Coba. Pengantenan. Nang bababasuh bari ipang duitnya. Nang sorong sintak mambilakan piring nang bakas dimakan bari ipang duitnya. Nang masangakan sorobong bari ipang duitnya. Boh ya. Nya kada mau juga. Inya kada mau tu ahlak inya. Oh dosa. Padahal hunda ingatakan nyawa mulai dinya. Dia nyawa bepangantenan hunda kada nolongin lagi. Nah, kada hilas juga kedusahnya. Dari ipang inya. Apa sih duitnya ada? Lain duitnya ada. Nah, itu ala kulli halin wa ni'matin. Ya Allah, kada perlu dibahas. Oma bari 50.000 sikong seharian tinya nyamannya berkipas. Hah? Siapa ada 50.000 ini kan? Rokok di 234 itu berapa sebungkus? Rokok 234 berapa sebungkus ini? Ini kalau mahala view adalah hang ikam ini tok utang menjawab lalu maksudku tuh nang sebungkus saja berapa ribu? 234 dah. 16.000. Nah, potong anggap 20 sisa 30 kasihan. Wah ini nasi sebungkus anggap 6.000. Nah, 26 separuh aja lagi sisanya. Iya. Belum lagi nang ini itu 50.000. Siapa dah? Ikam bisa duit 5 miliar. Apalagi hari Jumat tuh nah. Jadi semingguan tuh begawi ada tabungan nang sagan disadakahakan hari Jumat. Biar 1.000 bagi orang nang beisi 3.000 berarti sepertiga ini bersedekah. 1 miliar orang beisi duit memberi 1 juta masih kalah lawan nang 1.000. 5 miliar sepertiga dari 5 miliar berapa? Jaka 3 miliar tolah sepertiga 1 miliar berbagi. Ini 3.000 wanin bari 1.000. Nyal waktu halus tuan ya. Sudah nang jut lawan MM kada wani lagi nang kaita. Bisi duit 1 miliar memberi 1 juta berapa tak? 1% lah hitungannya. Hah? Iya kan? 1 ya lah. Kadanya pang 1 miliar itu berapa? 1.000. 1 miliar itu berapa? 1.000 juta lah. Memberi 100 juta berarti 10 lah. Nah. Ini bisi duit 50.000 nya memberi 30 mana nang harap bersedekah? Kan 30. Jangan pernah hina orang yang sedikit memberi. Siapa tahu dia lebih menang dari kita. Enting tong. Jalangan nah. Enting tong. Duit pacah nih nang dibuatnya kasihan. Memang itu aja duitnya kasihan. Dikit. Tak banyak nih coba sedekah. Jadi nang sugi-sugi bisi duit 5 miliar memberi 100 juta kalah lawan nang bisi duit 50 memberi 30. Artinya apa? Jangan madang sugih tempulu gonol pahalane nah bari urang. Amun gonol ikam duitnya itu nang istiharah dulu anak bersedekah tak. Godol bener godaannya. Ikam tempulu nang kilam-kilaman ni nang wani. Aku telah menyaksikan atau mengira paling kada perkiraan besar. Nang miskin-miskin ini nang wani membuat sumbangan tu gono. Bakol tu jalanakan 10.000. Padahal duit 50 aja kasihan. Arayan nang bisi duit MM-an tok angsulannya mana aja kan? Berhitung benar. Yo apa yo untungnya ya? Untungnya apa? Nah ini aja nah.
yakini pian menjulung duit lawan orang, pian tagih kena di akhirat lawan Allah. Bujuran. Oke, pian nilah menjulung duit 1 juta lawan orang, tagih kena di akhirat. Tuhan belikan duit ulun. Ger guru judi. Nah, itu aja. Jelas. Minta belikan mau Tuhan. Maka Tuhan berjanji, unda aja Tuhan membayar duit nyawa nang unda simpan kanto lebih pada nang nyawa julong. Percaya aja. Kamu menabung di mana? Di peti besi lawan menabung lawan Allah Taala, tegono nang lawan Allah Taala nih. Yuk kita semarakakan sedekah nang nyata lawan pula, lawan keluarga itu dulu tuh nah. Di kampung aja bejakat kurang sugihnya belima bejakat nang belima ini membagi ke kampung sugih kampung. Han lima paku karas sedikit nah. Kamu tahu juga kalau lelaki ini karas waya-waya. Hah? Ya, nang ini bisi jakat 200 juta. Nini 200 juta belima berapa? 1 miliar bagi di kampung situ aja se-RT aja. Ya, berapa? Sugih. Paling kakak tuh keluarga kepala keluarga tuh berapa ini ratus? Anggap 200 juta. 200 kuranges duitnya se-M bagi 200 berapa duit tuh dapat? Per orang. Ini panja. Nah pulang masyarakatnya jangan bertetagih. Oka sekong rumah penjulong. Tugin syukur bari Allah Ta'ala. Jakat. Ini kada maatar ke aras. Jakat kampung makam miskin. Ada kaul yang berpendapat haram zakat dipindah dari kampung. Kampung ini dulu dikanyangi zakat. Ini jadi karas nih sedikit kada apa-apa. Pahabisan nang keluar daripada orang suluk menuju Allah adalah sifat engken. Pahabisan memberasihi dadani engken ini nang pahabisan. Orang sugih ketemu wali. Wahai tuan wali, napa di sini? Tuduhakan ulun amalan supaya sampai kepada Allah. Kamu sembahyang 500 rakaat gawinya. Kayak aja gawinya. Ikam bersesapu di masjid 2 bulan kada sing ampihan gawinya. Tapi bila sudah suruh menyumbang duit, adakah guru jalan lain? Adalah guru jalan lain. Oleh karena itu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bergelar sampai jikalau ditimbang iman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan iman seluruh manusia, seluruh selain Nabi, selain Rasul, tinggal manusia semua andak mereka di satu timbangan iman mereka. Imannya Sayyidina Abu Bakar di satu timbangan, niscaya berat imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Di antara kelebihan beliau habis seluruh harta untuk Rasulullah. Sampai mayuki kali nafsiki Abu Bakar, apa yang kau tinggal lagi buat diri engkau hai Abu Bakar? Katanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Allah wa rasuluh, selama Allah ada pian masih ada buat apa ulun bingung? Nyaman aja bata tagih Siddiq. Nyaman aja bata tagih. Mbak Allahnya ada, Rasulullah ada, nyaman aja bata tagih. Dan beliau orang yang pertama membenarkan kejadian Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul sampai bergelar Siddiq, orang yang gak pernah ragu-ragu tentang kebenaran setiap apapun yang datang dari Rasul. Sampai Isra Mi'raj yang di luar logika di zaman Nabi, di zaman teknologi belum canggih, di zaman alat semua belum bisa menjangkau. Di saat itu
Abu Bakar Siddiq bilang, seandainya Rasulullah berkisah lebih dari ini, aku tetap mempercayainya. Hingga bergelarlah beliau Siddiq. Mun zaman kita ini mungkin masih mempertimbangkan teknologi canggih. Orang ada nang ke bulan. Ya. Pesawat jet harap. Iyalah. SMS, telepon sampai. Bahari mana ada kayak itu? Sekejap mata Nabi ke Masjidil Aqsa. Sekejap mata Nabi ke langit pertama. Terus bulik pula. Isra Mi'raj. Abu Bakar Siddiq yang siap mempercayai dulu. Iman yang bicara. Nah, jadi turuti orang-orang saleh. Orang saleh itu anak dikerubuti sebutin akhlaknya nang disamai. Kada bolangnya, kada gamisnya bang. Nang disamai itu akhlaknya. Jangan engken, jangan penyanyikan. Dua tiga. Itu atributnya orang saleh. Orang saleh itu kadap pemarah dan pemurah. Nah, mudahan hari Jumat terutama kedosa tiap hari kita. Kedosa tiap hari, kedosa. Jumat apalagi hari-hari. Sayyidina Ibrahim sampai bergelar Khalilullah, kekasihnya Allah, kada mau makan kecuali bimbai orang kan pulang. Sekong Nabi yang mempraktikkan. Kalau mau makan, pas terdapat Jibril. Ketahu nih. Masuk ke rumah. Makan di sini. Dah di Jibril. Sehari. Makan di sini. Dah di Jibril. Makan yuk. Biar siapa? Nabi Ibrahim. Dia di sini. Orang halabiu ke Jibril. Kada. Kan? Kada makan. Kenapa? Tuh, kamu belum makan. Jaka kada tahu Jibril hanya ujian sedih. Nah, mudah-mudahan. Mudahanlah doakan ulun lah. Doakan ulun mudahan selamat dunia akhirat. Mudahan pian itu juga. Jangan kita engken. Jangan engken itu juga sebutin bila engken masuk neraka. Bisa sudah. Muha engken itu ingin ketahuan, muhanya aja ketahuan. Orang engken itu kamu hanya dasar kayak apa yuk. Dan jikalau sedikit sekalipun, bangso, ayo juga. Jadi pangwah ini celengan coba kunci, sebagian bangsol lagi. Bahari bagayong ngasian udahlah. Ini becilingan nama kunci benar. Jadi, masya Allah. Jikalau sedikit yang kita sumbangkan itu sekalipun. Ada orang bahari, orang saleh, habis berwirid semayang seadanya turun sidin, mendapati pula cucu-cucu anak sekolah. Apa yang diamalkan sidin? Membagi duit lawan cucu-cucu, lawan kemanakan itu aja. Hari-hari jadi wali orang. Cerita tercatat sejarah mengisahkan seorang pemuda tinggal dengan ibunya. Dia pun bekerja mencari kayu di tengah hutan. Dikumpulkan kayu-kayu dan ranting, dijual ke pasar. Dapat untuk membeli 2 buting roti. Itu aja yang dicarinya hari-hari. Isukan tulak, dapat duit, tukar roti 2. Setiap hari. Saat ibunya makan roti, dia enggak makan. Kenapa? Karena takut kalau ibu nambah lagi. Dia diam. Kalau ibunya mau lagi, dia kasih itu roti kepada ibunya. Dia nggak makan hari itu. Setiap hari. Kalau ibunya nggak nambah, dia baru makan. Artinya sedekah sama ibunya. Bersedekah sama ibunya. Saking dia menghargai sama ibu, sedekah dia sama ibunya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia walinya Allah. Bahkan tercatat sejarah dalam majalis Saniyah, seorang perempuan penjinah. Penjinah itu kan pelacur. Pelacur itu lahong lah. Lahong. Napa jurang kampung bahari napa ya? Pundut. Nah,
bahasa nang kampungan. Iya, kampung. Nah, dia tiap malam itu mampu sampai 7 lebih menyandang laki-laki. Ayo, habis betutuy lawan sikung pulang. Habis betutuy lawan sikung pulang. Dan itu sudah dilakukannya bertahun-tahun. Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Ayo, kan bejinah nih kada berdosa lawan makhluk panglah. Kan bejinah nih kayak tolak. Ini misal lah. Assalamualaikum kita. Waalaikumsalam. Berapa yuk semalaman? Jadi bebiniannya tuh tarifnya tuh tulisannya di dinding. Sekali keluar 200. Semalaman 1,5 juta. Jadi jarang membinginnya mana nampian pilih. Semalaman ya. 1,5 juta nih. Untuk kan kada saling dipaksa kan? Ini kada berdosa lawan bebinian. Ini bebinian ini kada berdosa lawan kita. Kita berdosa lawan Allah. Binian ini berdosa lawan Allah. Nih lah. Ini kada berdosa lawan makhluk nih. Apalagi bulik berelaan lah pulang. Angsurannya kayak pegat. Ambil hak jenang ujiannya. Ada lebihan sedikit lah. Nah, ya ada. Setelah dia pada suatu ketika bersama teman-temannya dia beli roti. Namun kebetulan temannya dia 7, dia beli. Sama dia kan jadi 8, dia beli 7. Akhirnya dia ngalah. Dia kasih semua roti itu kepada temannya. Dan ketika itu temannya memang lapar. Dia pun sama laparnya. Akhirnya dia kasih 7 roti dibagi rata dengan teman-temannya. Dia nggak makan roti. Dan dia tidak memperlihatkan bahwa dia nggak makan roti. Temannya mengira dia makan, tapi ternyata enggak. Allah ampuni dosanya. Karena apa? Karena sedekah yang dikerjakan. Kai datang. Aku bisa gitu si gue ya kayak. Kayak apa? Cok, ngiogin cocok. Jadi udah cocok. Dari akan aja kayak 200. Kan sampai subuh udah guru judi bersedekah itu bagus. Dibuatnya pulang ngaran ulun di situ. Alhamdulillah liwar. Aikan tahu kagak bubuhan pelacur tunya datang ke majelis nih. Ulun guru sebutnya aja doakan ulun selamat dunia akhirat, untungnya aja ku ikam. Artinya ulun dinya waya-waya tataubati waya kada nyaman nang dinya. Ulun minta doa aja gini. Aja aku banyak minta ampun dia lawan Tuhan bisa sudah. Nggih dinya, diwajib nyatakan ya kok. Untung duanya kada bersuara lah. Untian anak kesana datangin juga guru aja. Selamat tam. Karena Bapak guru ajar gratis berkat pian. Oh, ada. Dan kita selamat bertahan. Kita kada tahu pelacur itu memang berdosa, tapi kita mungkin lebih dosa dari pelacur. Kita memang melihat peminum itu dosa, kadang-kadang kita lebih dosa daripada peminum. Artinya apa? Siapa tahu dengan menolongi orang Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ketika mengarang akan karangan beliau, saat itu lalat hinggap di tinta, mau minum itu tinta karena kehausan. Beliau berhenti dari mengarang agar lalat tidak terganggu dari minum itu air tinta. Setelah selesai minum, beliau nyambung ngarang. Berkat itu beliau diampuni dosa. Saat seseorang yang kehausan luar biasa masuk ke dalam satu sumur, itu pun turun dengan bersusah payah, ngambil air lalu diminum. Kemudian dia merasa puas dan hausnya pun terasa hilang.
naiklah dia ke atas sumur. Saat di atas sumur, dia lihat anjing sedang menjulurkan ilatnya pertanda sangat hausnya. Maka dengan maras dan kasihan, dia kembali bersusah payah ngambil air yang di dalam sumur. Selain dari susah payah turun, susah payah naik lagi, membawa air agar jangan tumpah. Saat di hadapan anjing, dia kasih itu air kepada anjing. Dengan berkat sedekah, dia diampuni segala dosa. Padahal yang disedekahi anjing najis mughalladhah. Jangan pernah meremehkan sedekah, dan jangan pernah kita dijebak oleh iblis laknatullah daripada tidak bersedekah. Kita punya catatan sejarah di bulan Mi'raj tadi, ketika seorang ulama besar, almarhum guru, punya manaqib, diceritakan seadanya dan sesederhananya. Ketika beliau datang ke rumah tuan guru yang mengajari beliau membaca Al-Quran, beliau selalu bawa minyak lampu, minyak gas. Buat apa? Buat dikasih sama sang guru untuk nyalakan pelita, lampu tembok istilahnya. Buat apa? Buat mudah membaca Al-Quran. Begitulah akhlaknya orang saleh. Artinya apa? Miskin kehidupan. Artinya enggak seperti orang berada. Makan pun kadang-kadang masih tanda tanya hari ini makan apa tidak. Tapi begitulah almarhum orang tua. Beliau mengajari sudah kepada beliau ketika turun ke rumah sang guru, nak bawa ini minyak, kasih sama guru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Sedekah itu amalan sugih. Bujuran. Siapa bersedekah duitnya kada mau pagat. Maka hendaklah engkau himpunkan pada hari itu antara sembahyang kalau kawa, puasa kalau kawa, bersedekah kalau kawa, baca Quran kalau kawa, berzikir kalau kawa, sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan i'tikaf. Nah, dan hendaklah engkau jadikan hari Jumat itu tertentu bagi akhiratmu hajaen urang bahari sekolahan gin peraya hari Jumat. Melulu akhirat. Jadi kau sung-sung turun ke masjid dan kawa toko bang tutup. Kenapa? Jumat. Bapak ibadat semingguan sudah kujuk-kujuk. Nah jadi sukan tuh memasaki nang apa segenapa kene bawa orang berjumat memakani 5 ba 6. Napa kan dimakani? Atau bawa orang ke warung makanya cari warung yang murah gitu sedikit duitnya kilam-kilaman juga. Ada wanita ke restoran nanti kita tinggal KTP. Nah, insyaallah almarhum guru Seman paling kada ketujuh lawan orang ini. Bujuran. Ada herani sidin, cai aja. Orang cai kan, ada herani sidin. Biar tuan guru. Kalau tahu mua sidin nggak bisa. Orang ziarah ke makam Rasulullah berdahulu nang apa? Buktiakan dulu, pemurah. Apa nang diberi? Sedekah. Walau sedikit. Hanya ziarah ke makam Rasulullah. Jadi bagusnya tuh bila anak ziarah tuh buat kecelengan lo duit tingtong. Nah, nyari ziarah. Tanda apa? Pemurah. Orang nang diziarahi pemurah, kita pemurah ketemu roh sama roh. Tapi kalau nang datang ini engken, mah ada harapan sidin mela menghadapi. Assalamualaikum ya halal kubur. Udah ngadedek jenah penjaganya. Engken banget tuh meliwar engkennya lang hapus banyu diganggam jurang bahari napa kada titik kan tangga orang disintaknya tangga seorang dijualnya naudzubillahi min julak mun kaini ahlak bujuran enggak orang Islam ngada kaitu akhirnya Islam dihina-hina kada kaitu orang Islam. Alhamdulillah ini barakat orang Islam masjid begonol, barakat orang Islam langgar begonol, barakat orang Islam pesantren begono, barakat orang Islam yatim piatu dimakani. Semua berkat orang Islam. Orang Islam yang mana? Pemurah. Mudahan. Lah mina anum-anuman ni umai 100 rupiah bersedekah apa ruginya? Ya Allah,
angsulan rokok 100 rupiah, orang disuruh nuker, dia tuh diminta. Seorang bang rokok ya, nah genang nuker, 200 angsulannya, bawa sini bunga aja. Astagfirullah. Ya kabariakan pang, kabariakan pang, tambahi lagi, siang ini bepanas nukarkan rokok seorang, jujur lah pulang, kada dicuntannya rokok seorang tuh. Ya Allah, dasar engken. Wah bilanya ada tuh, orang engken mengkau jadi kawani, doakan mati hari ini juga. Orang engken tuh mau penyakit, orang engken memakani kita, meminumi kita, makanannya tuh jadi penyakit lawan awak kita. Percaya aja itu hadis Nabi. Orang engken besaruan makan kita karena penyakit. Gak bisa. Karena engken, kenapa? Ini ada ilas dari kita. Ada tuh kullu sifatin maujudatin ala nafsin pahuhantuun. Ada tuh lianya nang lain, ada tuh karena nang lain. Ada orang pemurah ini babarinya kada karena napa-napa, maka makanannya tuh menyehatakan lawan awak kita. Yuk, langgar tuh di kampung dilihati, sugih-sugih nih. Kipas anginnya patah 2 sudah. Ini 3 kalau alarnya tuh 2 aja hilang, sisa cengkirit tersebutnya aja lagi. Kau aja melihatakan tuh nah. Jakanya lah ganti nukar. Nah, duit paling berapa dah kipas angin 1 juta, duit miliaran. Ganti di kita. Ini duitnya nah. Unda-unda jangan nambah sedekah aja. Memang nyawa jenengan disuruh Tuhan masuk surga kenapa ada akun enggak? Nyawa juga nah disuruh Tuhan masuk surga, kada akun enggak? Lampu di WC mati, seorang juga pernah bakal Messi toh hakon aja menyalahi HP. Lampu HP ting picik kagepakan. Jakanya lah tukarakan na lampu ni na nyalai. Nah jadinya menjual di WC ni kagak terang nyalai. Wah masya Allah. Isuk hari ke WC masjid ni bakame bolilin. Duitnya banyak si Dinai. Kayak Pak anak kada bermamai. Sandalnya Tiger, kendaraannya RX. Ada RX King lagi, King rendah as. Mobilnya harap terlipat-lipat Alphard nih. Kenapa jadi nukar lampu? Wisi masih gitu jangan ada sanggup. Ya Rasulullah. Purun majana bakami lo wis-wis. Nah HP nah. Apa majana asal bercahaya. Ya Allah. Babai anak babasuh kenapa hirang nih di kepala koloset. Puracak mencongol. Engken hidup. Rasulullah juga kada ketujuh orang engken Nabi saya. Nah, kada kawa duit tenaga. Kada kawa tenaga pikiran. Kada kawa pikiran, kada kawa tenaga, kada kawa duit, kada kawa jangan ganggu orang barang lagi. Murah juga ngarannya. Mbah, duit kada kawa nyumbang, tenaga kada kawa memberiakan. Ya Allah, ilmunya kada bisik. Nah, mendukung barang lagi lawan kebaikan. Ini Masya Allah mendukung kada memberi apa, kada menyembati iya. Mudahan. Nanu gaji guru sedikit jadi kada kau bersedekah dulu. Ya Rasulullah. Jangan jadi alasan. Pokoknya tampulu duit sedikit gono sedekahnya. Jujuran. Ikan bisi 1.000 memberi 500 separoh. Ikan bisi 1 miliar. Amuna memberi 0,5 miliar. Berpikir kadang dulu guru aja. Nang lain lo jangan minta sumbangan. Ulun berdudi-dudi aja. Papar habisnya nang datangi ulun dirham. Aneh kita orang Islam nih. Bilang banyak engkennya sumbangan acara mi'raj pulang menyumbang 1.000 bawa beli nasi 5 bungkus. Cari pang di warung mana 1.000 5 bungkus. Cari di warung mana mana aku nukar. Segan anak segan bini bawa barakat membuat 1.000 maksudku duitnya ada lain duitnya ada lah duitnya ada kita kada no. Jadi mari kita galakakan sifat suka menolong sama keluarga terutama laki-laki semua. Lihat orang tua kita. Laki-laki semua tanpa terkecuali orang tua kita. Jangan sampai gara-gara binimu orang tuamu kau lantarkan. Duit kamu ada. Kenapa jadi bini digalangi kuitan garing gak ada diobati? Tulahan pun. Kesian kuitan di rumah buruk hak kesian. Tilam
bebau hapak kapulang bini nyawa nyaman-nyamanilah berdosa pun laki tuh kuitan ini nang disadakahin makanya bini harus tahu di agama ini kuitannya nomor 1 bagi ini mintu bebinian binian jangan cemburu malah orang tahu di agama pasti dukung ya kalau sian laki-laki nih awas dan bari abah awas dan bari mama tuh cerewet mama nyawa juga mau lahir di mana pohon pisang kan gimana apalagi aku di Bejaya mau lahir di mama nyawa 9 bulan 9 hari 9 mulai mahajan sidin sudah bilang anak antara hidup lawan mati lahir nyawa himong sidin disusui sidin hakon aja sidin bakalah makan minum menjaga supaya susu manis jangan sampai tersalah makanan karena bila tersalah makan hampir susu ya kalau incolah kita akan disuah bang lah ayo mama garing obati bang mama minta duit dulu Pak. Ini lalakian wajib hukumnya sedekah. Nah dibinian Pak, itu izin laki kalau pindah. Itu memang sudah aturan main. Ya Allah, bila sudah kawin dengan seseorang maka kalah segalanya. Lakilah nomor 1. Kada kau indah. Siapapun kalah, laki nomor 1 di atas segala-galanya. Bahkan langit bintang pun kalah. Kenapa jadi pemamai malam ini ada marti juga nah kada mun ikam menganggap aku pemamai salah paham tuh ikam padahal aku menyangit tahu kata gimana lagi ini ketahuan aja kalau bahasa aku nih nah insyaallah kalau ketahuan aja kalau bahasa aku nih maka mudah-mudahan mikirin bila akhiratmu hari Jumat jadi kiparat, jadi penebus dosa bagi segala hari yang lain daripada hari Jumat itu. Nah semingguan kita berdosa hari Jumat barang segala akhirat. Jadi apa penebus dosa? Faslun fi adabis siyam. Pasal yang akan datang karena pada menyatakan adab berpuasa. Mungkin 2 kali minggu lagi nispulan pas nih. Jadi paling kada puasa bulan Ramadan kena kita sah. Mudahan barakat menuntut ilmu nih nah. Rukun puasa berapa kena? Berapa guru Jat? Ya berapa? Rukun puasa tuh guru ejar besahur. Orang bungo tahu aja sih. Jadi orang kada besahur tuh kada puasa lah. Ya rancaklon kayak itu guru Pokoknya bilangnya sudah talayur kada puasa tuh Pak. Karena rukun Bang Jat. Nampayakan kabungulan. Saking luputnya pahaman menyegerakan berbuka puasa jam 4 berbuka dah sore sunat menyegerakan berbuka puasa jadi karena kita pelajari masalah puasa ini rukunnya berapa sunatnya apa bulan Ramadan nih jadi sebulanan nih barang kita becangkol tanaman supaya kena dipanen di negeri akhirat nang 11 bulan itu sudah camuh gawian nang sebulanan Ramadan ini barang ada juga semai sunatnya taraweh iyalah biar aja asal taraweh aja nang kakak itu juga malam kakak itu juga siang nang kakak itu juga sudah kawa puasa memuasakan orang pulang bukakan orang pulang sekali memukakan orang sama pahalanya nang orang berpuasa itu dapat kan kena rukun puasa berapa syarat puasa berapa yang penting sah dulu soal pahala kada pahala itu dijaga mata jangan tadi beli lihat ke pasar wadai situ Masya Allah Allahu Akbar la haula wala quwwata ya Allah kan pahala puasa hilang tak kurang jam 2 dari pasar wadai duduk pakai kacamata hitam melihat si orang nang dudukan nang berjalanan dari bang
Insyaallah, subhanallah. Nang menukar wadah ini pulang aurat tabuka juga pulang. Karena dada tabuka, gulu tabuka, jadi pandangan orang. Menjaga hidup Sayyidina Umar rikam zaman bahari tak jaga sidin di muhara lawang. Bila ada nang masuk mbak buka aurat suruh sidin bulik. Ada nang berjualan mbak buka aurat suruh sidin ampik berjualan ganti baju di sini. Zaman Sayyidina Umar tak sidin nang jadi satpol pp-nya di pasar. Bawa macam-macam orang di pasar. Ada aja yang namanya nyala tak guru sidin langsung. Wah ini ada aja yang kayak Sayyidina Umar deh pukuli orang sa pasaran. Kalau kau bagian jarak ya. Sa pasaran mau robuti. Ya Allah bulan puasa nih dikurangi ya kalau sekolah perai juga. Ya Allah pesantren tinanya perai juga ya Allah. Nyamannya sudah mbah makan di ibadat mengaji sesadangnya guring sampai guringnya orang puasa ibadat ya nang subuh guring maghrib penyebangun mbak. Duhur babila asar babila. Nah insyaallah minggu yang akan datang kita bicara puasa. Wallahu a'lam bissawab. Afdhalul ilmi wa la ilaha